warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Yulianto MPDI, dosen pengampu mata kuliah Teosofi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Iza Azahra Putri Alivia, dengan NIM 2006021101003 dari kelas Biologi B, untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah diberikan waktu lalu dengan judul Zuhud dan Gaya Hidup Minimalis. Seperti yang kita ketahui, di Islam mengajarkan kehidupan manusia mengalami dua periode atau masa, yaitu yang pertama alam dunia, yang seperti kita tempati saat ini, yang kedua yaitu alam akhirat. Di antara dua masa tersebut, manusia paling menyukai alam dunia, sehingga lupa dengan alam akhirat. Karena seakan-akan kenikmatan di dunia ini adalah akhir dari segalanya. Dalam kehidupan di dunia, kita dituntut untuk sukses mencari harta kekayaan. Dari tuntutan-tuntutan tersebut seringkali membuat orang lupa dengan cara-cara yang diajarkan Islam dan akhirnya memilih jalan yang melenceng dari Islam. Sehingga harta kekayaan yang kita raih menjadi haram. Runtuhnya nilai-nilai keagamaan sosial dalam masyarakat membentuk pola hidup cenderung bersifat individualis yang mementingkan dirinya sendiri. Agar terbinanya manusia yang sejahtera, Islam datang sebagai solusi untuk memecahkan perkara melalui tasawuf dengan cara konsep zuhud. Lalu, apa yang dimaksud dengan zuhud? Dan apa saja penyebab, ciri-ciri dan dampak dari zuhud, dan bagaimana kita menerapkan zuhud ini di era modern atau di era milenial. Yang pertama yaitu pengertian dari zuhud. Zuhud secara etimologis yaitu raqab an syai' wa tarokahu, yang artinya tidak tertarik pada sesuatu dan meninggalkannya. Dari kata zahida zahada zahuda zuhdan, yang berarti tidak menyukai. Sedangkan secara terminologis harus dilihat dari definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli sufi. Jadi kita tidak memandang atau tidak melihat dari satu sufi seperti Al-Ghazali saja, tetapi harus dari imam-imam yang lain. Dan dari pandangan sufi tersebut kita jadikan satu dan kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan zuhud. Dalam pandangan kaum sufi atau ahli tasawuf, dunia dan segala isinya merupakan sumber dari kemaksiatan dan kemungkaran yang dapat menjauhkan dari Tuhan. Karena hasrat dan keinginan dan nafsu seseorang sangat berpotensi untuk menjadikan kemewahan, kenikmatan dunia sebagai tujuan kehidupan yang membuat seseorang tersebut lupa dengan akhiratnya. Oleh karena itu, seorang sufi dituntut untuk terlebih dahulu memalingkan seluruh aktivitasnya, baik jasmani dan rohaninya, dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ayat zuhud dapat kita lihat dari surat Al-Qasas ayat 77. Ayat itu menjelaskan bahwa betapa luhurnya ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran atau falsafah yang lain.
yang ada di muka bumi ini. Zuhud dengan sikap meninggalkan dunia secara berlebihan sama terkelanya dengan mereka yang mengejar kehidupan dunia tanpa memperdulikan urusan akhirat. Ada pula hadis dari zuhud yang artinya zuhud di dunia itu menyenangkan hati dan badan, sedangkan cinta dunia akan memanjangkan kesusahan dan kesedihan. Tidaklah seseorang hamba lengah dalam taat kepada Allah kecuali Allah mengujinya dengan kesusahan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa zuhud itu lebih baik dari kenikmatan di dunia, karena dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat kekal. Apabila kita zuhud, berarti kita menyenangkan hati dan badan dan cinta, sehingga tidak ada yang namanya kesedihan dan kesusahan di alam dunia ini. Contoh dari zuhud yang bisa kita teladani yaitu Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan cikal bakal adanya zuhud. Sifat zuhud Rasulullah diikuti oleh para sahabat yang menjadi cikal bakal ajaran sufi atau tasawuf yang berkembang dalam masyarakat Islam dan terus berkembang hingga saat ini. Sehari-hari Rasulullah selalu hidup dalam keadaan sederhana dan apa adanya. Di samping beliau menghabiskan waktu untuk beribadah dan berijtihad, kondisi kehidupan Rasulullah penuh dengan kesederhanaan, kesahajaan, dan keterbatasan aspek duniawi dalam rumah tangganya sehari-hari. Bisa kita lihat bahwa Rasulullah juga tidak meninggalkan urusan di dunia. Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga menjadi pemimpin, tapi yang spesial dari Rasulullah adalah sikap atau sifat zuhud Rasulullah yang tidak lupa untuk terus beribadah, berijtihad, dan sifat-sifat yang penuh kesederhanaan, kesahajaan, dan keterbatasan aspek duniawi yang menjadikan beliau mempunyai derajat yang sangat tinggi. Sehingga Rasulullah menjadi suri tauladan orang-orang Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, zuhud mempunyai 3 dimensi. Yang pertama al-ilm, yang kedua hal, yang ketiga amal. Yang pertama al-ilm, pengetahuan bahwa akhirat itu lebih kekal, sedangkan dunia hanyalah sementara. Jadi sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya ada di dunia, tetapi ada juga alam akhirat yang kekal. Hal atau keadaan itu bisa kita lihat dari sikap seseorang, bagaimana ia hidup bersosial dan berinteraksi dengan sesama, akhlakul karimah, atau sering kita sebut dengan akhlakul karimah. Apa saja akhlakul karimah tersebut, seperti peduli kepada lingkungan, peduli kepada makhluk yang lain, lalu tidak pelit, dermawan, tidak sombong, sederhana, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu amal. Amal itu meninggalkan sesuatu yang tidak disukai, yaitu dunia, mengeluarkan dari hati kecintaan pada dunia, memasukkan pada hati cinta pada kepatuhan, mengeluarkan dari tangan dan mata kecintaan pada dunia, dan menugaskan tangan, mata, dan anggota tubuh yang lain untuk cinta pada kepatuhan. Intinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk Allah. Lalu ada ciri-ciri orang yang zuhud. Yang pertama, memandang bahwa dunia adalah tempat untuk menyiapkan kehidupan di akhirat. Ada istilah yang mengistilahkan
ada seseorang yang mengistilahkan bahwa dunia ini adalah tempat bekal kita untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi. Jadi hanya transit, menyiapkan bekal. Apa saja bekal itu? Yaitu amal baik kita yang ada di dunia ini untuk bekal kita menuju akhirat, untuk perjalanan kita menuju akhirat. Karena perjalanan kita menuju akhirat itu sangat panjang. Jadi kita juga harus menyiapkan bekal atau amal-amal yang baik tersebut yang juga harus sangat banyak. Yang kedua yaitu mempunyai anggapan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi, namun spiritual. Yang ketiga menunjukkan sifat hemat. Yang keempat hidup sederhana seperti hidup Rasulullah. Lalu yang kelima menghindari bermewah-mewahan. Yang keenam menjaga lisan dari perkataan kotor. Yang terakhir selalu menyebut nama Allah, tahmid, tasbih, tahlil, dan menjaga pandangan. Ciri-ciri orang yang tidak zuhud yaitu hubbud dunya. Karena kecintaan dia kepada dunia membuat dia serakah atau rakus dan berpikir bahwa dunia ini adalah tujuan manusia. Yang kedua yaitu fatalis, pasrah dengan takdir. Yang ketiga hampir sama yaitu pasrah, tidak mau berusaha. Yang keempat menjadikan dunia sebagai tujuan hidup dan terlalu ambisius. Penyebab dari zuhud yang pertama yaitu keimanan, yang kedua kesadaran akan ajaran agama, yang ketiga lingkungan yang mendukung, yang keempat kenyataan ia sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang kelima adalah pengalaman hidup. Karena sebaik-baiknya guru adalah pengalaman hidup. Dampak dari zuhud yang pertama terhindar dari mara bahaya, yang kedua bersemangat untuk hidup lebih baik, yang ketiga meraih ketenangan dan kebahagiaan, yang keempat dicintai sesama manusia, dan yang terakhir dan pasti adalah meraih kemuliaan di sisi Allah. Lalu bagaimana kita di era modern ini untuk zuhud? Sebagian orang mengira bahwa zuhud itu hanya sebatas meninggalkan harta atau hanya beribadah saja, hanya berhubungan dengan spiritual saja. Sebenarnya zuhud adalah adanya sikap keikhlasan hati terhadap keterbatasan maupun kelebihan yang dimiliki. Jadi sangat ikhlas, sangat ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Zuhud juga mempunyai arti melawan hawa nafsu berupa godaan-godaan yang bersifat material. Contohnya kita tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita seringkali lupa bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan kita kenikmatan yang sangat lebih, tapi kita tidak merasakan. Sehingga kita merasa terus kurang dan merasa kurang. Zuhud juga bukan hidup dalam keadaan papa dan sederhana yang disebabkan ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh kemewahan dan kekayaan. Kita diajarkan atau orang muslim diajarkan untuk berikhtiar terlebih dahulu, yaitu berusaha terlebih dahulu. Setelah kita berusaha, ada yang namanya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Kita berdoa apa yang kita usahakan tersebut, semoga apa yang kita usahakan menjadi keinginan kita, menjadi ridha Allah sehingga dikabulkan. Lalu ada yang namanya terakhir itu ikhlas. Ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Setelah kita berdoa, kita tahu hasilnya,
ternyata misalnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus ikhlas dan ridho menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kembali yang pertama tadi, yaitu keikhlasan dalam hati. Jadi kita harus ikhlas. Karena kenapa? Kita sudah ikhtiar, kita sudah tawakal. Berarti kita harus positif, posting, yaitu positive thinking, bahwa Allah berarti ini bukan rezeki kita, berarti Allah punya cara yang lain untuk menggantikan ini, untuk menggantikan apa yang kita usahakan karena kegagalan tersebut. Tetapi zuhud adalah meninggalkan kemewahan semata-mata karena ingin mencapai ridha Allah. Karena pada dasarnya kita manusia akan kembali kepada Allah, jadi apa yang kita lakukan juga harus karena Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.